Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari terkait sumber ajaran Islam yang ketiga, yaitu adalah sumber sekunder atau sumber pendukung, yaitu ijtihad. Apabila pada dua pertemuan sebelumnya kita membahas sumber primer ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, maka pada pertemuan atau pada video kali ini kita akan membahas sumber sekundernya ya, dari ajaran Islam, yaitu ijtihad. Nah, yang perlu dipahami adalah kenapa harus ada ijtihad. Ya. Jadi permasalahannya adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi yang merupakan wahyu Allah, ya, proses pewahyuannya kan sudah selesai ya, setelah semenjak Nabi Muhammad wafat. Artinya sudah tidak ada lagi ayat Al-Quran ataupun hadis yang turun semenjak Nabi Muhammad wafat. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan juga perubahan tempat ya, perubahan waktu dan juga tempat, ya, masalah yang dihadapi oleh kita sebagai umat Islam itu terkadang kompleks ya, dan sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwasanya tidak seluruh ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi atau sunnah Nabi itu mengandung penjelasan yang rinci. Nah, oleh sebab itu, maka disinilah kemudian ijtihad diperlukan. Karena proses pewahyuan Al-Quran dan hadis sudah turun, akan tetapi masalah persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ya, itu semakin berkembang dan berubah, sehingga diperlukan jawabannya yang tetap berpijak kepada Al-Quran dan hadis, sehingga kemudian dilakukanlah ijtihad ini atau penalaran. Sehingga dari situlah ijtihad bisa dipahami sebagai sumber sekunder, ya. Sumber sekunder dari ajaran Islam, karena ijtihad tetap harus berpedoman kepada ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasul atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan ini ya kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan ijtihad, ya, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, kemudian juga termasuk pola-polanya atau bentuk-bentuknya ijtihad itu apa saja dan lain sebagainya. Baiklah, kita mulai dari definisi ya. Nah, terkait dengan definisi ijtihad, ya, jadi secara bahasa kata ijtihad itu kalau di bahasa Arab itu ya, berasal dari fi'il aslinya itu jahada ya. Sedangkan masdarnya al-jahdu atau al-juhdu yang berarti diartikan bisa daya ya, tenaga, kesanggupan ataupun kemampuan. Jadi ijtihad ya, itu dari fi'il madinya ijtahada, kalau kata aslinya itu dari jahada ya. Kemudian artinya ya kurang lebih daya, tenaga ya, kemampuan dan juga kesanggupan. Nah, itu kalau al-juhdu ya, itu al-juhdu. Nah, sedangkan untuk ijtihad sendiri ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, itu berasal dari fi'il madi ijtahada ya, dengan penambahan hamzah dan ta ya pada kata jahada. Jadi ijtahada berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala daya upaya. Nah, ini secara makna asal ya. Jadi kalau bisa diartikan ya secara bahasa atau secara etimologi ya bisa diartikan ijtihad itu ya pengerahan ya, segala daya, kemampuan, tenaga, ya, pikiran untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad. Jadi bisa dipahami bahwasanya ijtihad itu sulit gitu ya. Ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan, baik itu kemampuan pikir, kemampuan macam-macam ya untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah,
Ini secara etimologi. Nah, adapun secara terminologi ya, setidaknya saya sini sebutkan ada dua pengertian ya. Yang pertama badlul faqih atau upaya seorang faqih ya, badlul faqih wus'ahu fi istinbatil ahkam al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Upaya seorang faqih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Nah, sedangkan pengertian yang lebih umum itu bisa lihat setelahnya, pengerahan segala kemampuan atau istifrahul wus'ai ya, pengerahan segala kemampuan istifrahul wus'ai untuk menentukan sesuatu yang zonni dari ahkam atau hukum-hukum ahkam syar'iyah ya, dari hukum-hukum syar'i. Nah, pengerahan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zonni. Zonni itu artinya sesuatu yang masih menimbulkan multi tafsir ya, multi interpretasi ya, multi penafsiran dari hukum-hukum syariah. Nah, kemudian ada dua pendapat setidaknya terkait dengan ijtihad ya. Nah, apabila kita merujuk kepada pengertian pertama, yaitu upaya seorang faqih ya. Pengertian pertama ini, upaya seorang faqih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci ya. Itu kemudian menimbulkan beberapa kesimpulan bahwasanya satu, ijtihad itu hanya terdapat di bidang fikih saja. Jadi tidak ada ijtihad di bidang akidah misalkan atau tasawuf atau yang lain atau pemikiran yang lain ya. Nah, kemudian juga yang kedua implikasinya adalah berkenaan dengan bidang amaliyah bukan pemikiran. Jadi hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan bukan terkait dengan pemikiran. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan dalil yang bersifat zanni atau multi tafsir ya. Jadi dari dua pengertian ini ya, upaya seorang ahli fikih dan juga pengerahan segala kemampuan itu setidaknya terdapat tiga hal, yaitu pertama, ijtihad itu hanya terdapat pada bidang fikih saja. Meskipun kemudian ya, sebagian ulama lain berpendapat bahwa ijtihad itu tidak hanya pada ranah fikih, tapi juga pada ranah-ranah yang lain. Jadi tidak hanya terbatas pada ranah fikih, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ijtihad dalam ranah hukum-hukum fikih itu pengertian ijtihad dalam arti yang sempit. Sedangkan pengertian ijtihad dalam arti yang luas itu ya ijtihad dalam segala macam bidang Islam ya. Jadi tidak hanya fikih tapi juga bidang keilmuan yang lain. Nah, kemudian yang berkenaan dengan dalil yang bersifat dzanni ini hampir semua ulama ya, walaupun tidak semua, hampir semua ulama itu menyepakati bahwasanya memang yang bisa dijadikan sebagai ranah ya medan ijtihad itu ya yang terkait dengan permasalahan yang multi tafsir ya. Tidak, nanti di belakang ada tidak yang terkait dengan yang pokok-pokok ya. Oke, kemudian landasan ijtihad ya. Ada beberapa ya. Pertama, sebenarnya ada yang lain juga, tapi ya ini ada beberapa yang saya tuliskan di sini. Misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 21, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, menurut beberapa ulama katakan inilah salah satu dalil kemudian mengapa ijtihad itu dibolehkan dan menjadi salah satu sumber ajaran Islam yang sekunder ya. Jadi di sini ada kalimat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Kemudian juga di bawahnya ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, itu juga terkait dengan apa? Kalau kita tidak paham terkait sesuatu maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi ya yang bunyinya kurang lebih idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani ya. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Jadi apabila seorang hakim membuat keputusan kemudian dia itu berijtihad dengan benar ya dan benar ya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Sedangkan apabila dia berijtihad akan tetapi salah, dia akan tetap mendapat 1 pahala. Jadi orang berijtihad itu salah benar tetap mendapat pahala. Tapi nanti di belakang kita lihat apa sih syarat-syarat mujtahid, terutama terkait dengan Islam ya, dalam Islam. Nah, ini juga ada satu lagi ya, hadis Nabi, yaitu secara singkat saya jelaskan bahwasanya ini terkait apa namanya pengutusan Mu'ad ya bin Jabal ke Yaman, yang kemudian Mu'ad ditanya oleh Nabi ya, ketika kamu sampai sana ya, kemudian dengan apa kamu akan memutuskan apabila ada suatu permasalahan. Kemudian Mu'ad menjawab ya dengan Al-Quran. Kemudian ditanya Nabi, lah kalau di Al-Quran tidak disebutkan ya dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau tidak disebutkan maka Mu'ad menjawab ya dia akan beristihad dengan pendapatnya ya. Kemudian Nabi apa namanya meridhoi perkataan atau menyetujui perkataan dari jawaban dari Mu'ad tersebut. Nah, dari sinilah kemudian juga disimpulkan bahwasanya ijtihad itu boleh ya. Ijtihad itu boleh dilakukan apabila memang ya, tidak ditemukan secara jawabannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, atau ditemukan jawabannya tapi masih dalam pengertian yang sangat umum ya, yang sangat dasar. Nah, kemudian apa sih rukun-rukun ijtihad itu ya? Suatu permasalahan itu bisa dilakukan ijtihad itu kalau ada rukunnya itu apa saja. Yang pertama tentu saja adanya kejadian ya, atau sesuatu yang diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh Al-Quran secara detail ataupun tidak diterangkan sama sekali. Kemudian mujtahid ya, itu orang yang melakukan ijtihad tersebut. Mujtahid fih itu objek atau materi yang diijtihadi. Kemudian juga yang keempat itu ya dalil ya, yang membantu untuk menentukan hukum, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, kemudian kita lanjut kepada syarat-syarat mujtahid. Sebenarnya ada banyak sekali syarat ya, yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad atau seorang mujtahid. Namun pada slide ini saya hanya akan meringkas menjadi 2 saja ya, karena berbagai syarat yang lain itu sebenarnya turunan daripada 2 syarat ini ya. Ini syarat pertama itu mengetahui syariat dan segala hal yang terkait dengannya ya. Lihat yang saya gunakan huruf kapital ini yang gede, segala hal yang terkait dengannya ya, ini juga secara otomatis berarti mengetahui berbagai macam disiplin keilmuan ya, yang terkait dengan syariat ya. Makanya saya bilang tadi saya ringkas saja karena dalam apa namanya syarat-syarat mujtahid yang dikemukakan oleh berbagai ulama itu banyak ya. Tapi kalau diringkas ya jadi 2 inilah kurang lebih gitu ya. Jadi yang apa namanya yang pertama mengetahui syariat dan segala hal yang terkait dengannya, yaitu terutama ya terkait ilmu keilmuannya. Bisa berbahasa Arab otomatis karena sumber Islam itu mau nggak mau kan bahasa Arab gitu ya. Karena sumbernya bahasa Arab ya mau nggak mau harus bisa bahasa Arab. Kemudian juga mengetahui ilmu tafsir ya secara rinci, kemudian juga mengetahui
ilmu hadis ya, tahu mana hadis, tahu bagaimana cara membedakan antara atau meneliti antara hadis yang sahih dan hasan atau dhaif ya. Kemudian tahu ilmu-ilmu tafsir tadi ya, kemudian juga berbagai hal yang terkait dengan apa namanya ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat ya, termasuk terutama ya usul fiqh gitu ya. Nah, itu syarat pertama ya, mengetahui berbagai syariat dan segala hal, berbagai hal yang terkait dengannya, ya, menguasai berbagai macam keilmuan. Nah, kemudian juga apa namanya adil ya, adil ini dari sisi orangnya. Kalau itu tadi dari sisi kemampuannya. Nah, maka ini dari sisi pribadi orang yang melakukan mujtahid. Adil ya, bukan orang yang apa namanya rusak ya, orang yang sering berbuat apa namanya dosa yang disengaja gitu dan maksiat dan lain sebagainya yang dapat merusak keadilannya. Artinya sisi keilmuannya, syarat pertama sisi keilmuannya bagus, kemudian sisi personal orangnya pun juga bagus. Itulah dua syarat umum dari mujtahid. Namun kalau kalian mungkin membaca buku lain, ya mungkin akan terdapat banyak syarat ya. Tapi sekali lagi kalau diringkas ya, jadi kurang lebih jadi dua syarat ini. Kemudian terkait tingkatannya ya, tingkatan atau level mujtahid. Yang paling atas ya, yang paling atas itu disebut dengan mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syariah secara langsung dari sumbernya yang pokok, yaitu Al-Quran dan hadis, dan mampu mendapatkan metode dasar-dasar pokok ya, yang ia susun sebagai landasan segala aktivitas ijtihadnya. Ya, contohnya imam madhab ya, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu termasuk kategori mujtahid mutlak ya, karena keempatnya itu ya, itu langsung ibaratnya ketika menyusun madhab mereka itu langsung menggali hukum tersebut langsung dari Al-Quran dan hadis ya. Selain itu metode yang mereka gunakan pun metode yang mereka susun sendiri ya, metode yang mereka susun sendiri, bukan meniru metode orang lain. Kemudian yang kedua ada mujtahid muntasib ya. Itu mujtahid yang menggabungkan dirinya dan ijtihadnya dengan suatu mazhab. Jadi mujtahid yang pada level kedua ini ya, mujtahid pada level kedua ini, nah mujtahid muntasib ini yaitu mujtahid yang sebenarnya ya secara kapasitas itu sudah bisa menggali hukum dari sumber pokok ya, baik Al-Quran atau Sunnah, akan tetapi mereka ini tidak merumuskan metodenya sendiri. Jadi metode yang mereka gunakan adalah metode yang disusun oleh imam madhab ya, oleh mujtahid mutlak. Nah, kemudian yang ketiga ada mujtahid muqayyad, itu mujtahid yang dalam segala permasalahan ya, dia terikat kepada mujtahid mutlak ya, kepada imam madhab yang tidak mau keluar dari mazhab dalam masalah usul maupun furu'. Nah, kemudian yang keempat itu ada mujtahid murajih ya, yaitu seorang mujtahid yang membandingkan pendapat dari berbagai imam madhab ya, berbagai imam mujtahid ya, entah membandingkan misalkan pemikir madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ya, kemudian dari pengamatannya terhadap empat madhab itu dipilih yang paling unggul ya, yang paling dirasa paling pas, paling cocok, paling baik. Nah, ini disebut dengan mujtahid
rajih. Ya. Nah, kemudian bidang ijtihad ya, atau lapangan ijtihad, ya, hal yang bisa diijtihadi itu di apa saja. Nah, setidaknya terdapat 3 hal. Ya. Yang pertama adalah bidang ijtihad adalah segala sesuatu, segala permasalahan, segala persoalan yang tidak dijelaskan sama sekali oleh, ini kebalik ya saya nulisnya, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh sama sekali oleh Al-Quran ataupun hadis ya, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran sama sekali. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sudah dijelaskan akan tetapi ya, memungkinkan untuk adanya penafsiran lain ya, karena dalil yang menetapkan bersifat zonni atau tadi sudah disebutkan mengandung multi interpretasi atau multi tafsir. Jadi sudah ada ketetapannya, akan tetapi sudah ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis ya, akan tetapi keterangan tersebut itu multi tafsir, artinya bisa jadi bisa ditafsirkan atau dipahami dalam pemahaman yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ya, lapangan ijtihad itu tentu saja bukan pada masalah yang termasuk ya kepada ma'ulima minad-din bid-darurah. Jadi wajibnya sholat dan termasuk jumlah rakaat ya, kemudian kewajiban zakat, puasa itu bukan merupakan sesuatu atau wilayah yang boleh diijtihadi ya. Ijtihad misalkan puasa Ramadan diijtihad dirubah saja menjadi puasanya di bulan Syuro misalkan. Itu bukan yang ma'ulima minad-din bid-darurah ya, jadi tidak boleh ijtihadi masalah-masalah ini. Rakaat ya, rakaat maghrib jadi 2 saja, itu tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis ijtihad ya. Jadi mungkin kalian juga pernah dengar ini ya. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya sampaikan 4 ya. Ya. Yang pertama yang mungkin sangat familiar ya, itu adalah ijma. Ya. Ijma. Nah, ini adalah apa ijma itu? Ya, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama yang memang diakui otoritasnya dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam beragama. Nah, kemudian qiyas ya, qiyas yang kedua ya, menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan, baik itu kesamaan sebabnya, manfaat, bahaya atau yang lainnya. Mungkin kalau kalian bisa pernah dengar, misalkan di Indonesia itu zakatnya adalah menggunakan beras ya. Itu merupakan qiyas ya. Qiyasnya makanan pokoknya orang Arab itu apa, nah dikiaskan di Indonesia makanan pokoknya itu beras, jadi zakat itu boleh pakai beras. Nah, ini salah satu contoh daripada hasil ijtihad dengan menggunakan qiyas. Kemudian juga ada yang namanya istihsan. Jadi suatu tindakan untuk meninggalkan satu keputusan hukum kepada hukum yang lain yang dianggap mengandung kebaikan yang lebih ya dibanding hukum yang dia tinggalkan sebelumnya. Jadi istihsan dari kata ihsan ya. Jadi kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian juga ada uruf ya atau uruf ya. Itu adalah menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, tapi adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga ada masolihul mursalah atau maslahah mursalah ya, yaitu suatu cara menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan
dengan atau manfaat yang didulukan daripada adanya kemudorotan. Nah, kurang lebih itu saja ya. Saya bikin umum, jadi silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan ijtihad bisa kita lanjutkan di tanya jawab. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.